Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afan mau mengajukan pertanyaan, minta penjelasan Ustaz terkait tentang Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat ke-97 Ustaz. Ini disebutkan barang siapa menjadi musuh Jibril, maka, bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan izin Allah dan membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadikan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Yang ingin ditanyakan makna, memusuhi Jibril ini apakah ini kategori orang Islam, apakah orang non-muslim ataupun orang kafir? Minta pencerahan Pak Ustadz terkait hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira amma ba'd. Berkaitan dengan apa yang tadi ditanyakan, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa salah satu di antara rukun-rukun iman yang 6 adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mengimani mereka secara global, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka, para malaikat-malaikat, ya, dengan sifat-sifat yang sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, begitu pula apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat kepada Allah dan selalu menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bermaksiat kepadanya. Nah, kemudian di samping itu kita mengimani para malaikat ini, ada yang secara terperincinya adalah mengimani setiap nama-nama para malaikat yang sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, kita mengimani mereka, begitu pula para mengimani para malaikat-malaikat yang diberikan tugas-tugas yang khusus, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di situ adalah Jibril alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan sebagai pengantar wahyu kepada para nabi dan rasul. Nah, sehingga di situ membenci ataupun memusuhi, ya, Jibril alaihissalam jelas sangatlah bertentangan, ya, dengan kewajiban kita mengimani, ya, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena, ya, tentunya salah satu di antara konsekuensi daripada iman kepada para malaikat itu, yang salah satunya di antara adalah Jibril alaihissalam, yaitu adalah mencintai, ya, mencintai para malaikat, ya, tersebut. Ya, adapun memusuhinya, maka ini adalah perbuatan kufur. Dan jawaban tentang pertanyaan tadi kita bisa dapati dari ayat yang berikutnya, ya, di ayat yang ke-98, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man kana aduwwalillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul kafirin. Jadi barang siapa di situ memusuhi Allah, para malaikatnya, para rasulnya, Jibril serta Mikail, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala musuh bagi orang-orang kafir. Jadi
memusuhi Jibril alaihissalam sama saja berarti memusuhi Allah. Ya, maka dari itu Allah pun akan menjadi musuh ya orang tersebut. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan orang-orang kafir ya. Dan bila seseorang eh, apa eh, perbuatan tersebut ya dilakukan oleh seorang muslim, maka ini tentu sangatlah berbahaya dan karena itu akan bisa menyebabkan ya pelakunya keluar daripada Islam ya. Maka dari itu ya harus diingatkan ya, dinasihati, ditegakkan hujah kepadanya ya. Jika di situ dia mau kembali ya alhamdulillah, artinya dia mau rujuk dan mencabut di situ pernyataannya ataupun mencabut apa yang ada pada dirinya dari permusuhan kepada Jibril ya, karena apa alasannya kan gitu ya. Ya, apakah di situ eh, perbuatan ya seperti ini kan perbuatan istilahnya memusuhi Jibril ya adalah perbuatan orang-orang kafir ya, artinya di situ terdahulu ya daripada ahli kitab ya, khususnya dari kalangan orang-orang Yahudi ya. Maka di situ jangan ya seseorang muslim eh, mengikuti langkah ya daripada orang-orang ahli kitab ya seperti Yahudi ataupun orang-orang kafir ya pada umumnya. Baik ya, itu yang bisa disampaikan, wallahu a'lam bishawab.